Perkenalkan, nama saya Feren Tanaka dan perusahaan yang saya akan analisa adalah perusahaan keluarga saya, yaitu PT Usaha Pangan Sejahtera atau sering dikenal sebagai PT UPS yang berlokasi di Tulungagung. Perusahaan kami bergerak dalam bidang industri atau manufaktur makanan seperti mie kering, bihun jagung, bumbu dapur, dan juga berbagai macam makanan yang lain. Untuk generasinya sendiri, perusahaan kami didirikan oleh papa dan nenek saya. Dan didirikan pada tahun 2010. Papa saya menduduki sebagai direktur yang mengurus segalanya, seperti keputusan terhadap strategi-strategi perusahaan, sedangkan nenek saya bergerak yang mengatur dalam bidang keuangannya. Untuk saat ini, posisi yang terlibat dalam keluarga saya selain nenek dan papa saya adalah koko saya, karena koko saya sudah terjun langsung di sana. Dan saya sendiri memposisikan sendiri sebagai anak yang belum terlibat langsung, tapi saya sudah cukup membantu dalam proses atau mengatur sosial media perusahaan. Nah, untuk sumber daya sendiri ini sebenarnya berbagai macam ya. Bisa dibilang ada sumber daya manusianya, ada sumber daya mesinnya, ada juga sumber daya alamnya. Dalam menganalisa FRIO atau Value, Rarity, Imitability, dan juga Organization, yang pertama dari segi value, perusahaan saya memiliki inovasi produk yang beragam untuk ukuran perusahaan yang tidak sebesar seperti kayak Indomie ataupun mie burung dara, tapi perusahaan saya lumayan berinovatif pada launchingnya produk. Dibandingkan dengan perusahaan yang setara dengan perusahaan saya seperti mie padamu, perusahaan kami ini menurut saya jauh lebih kreatif dan inovatif. Lalu untuk rarity-nya, ini saya bisa bilang dari segi mesinnya, karena perusahaan kami sendiri itu memiliki bengkel dan papa saya itu memang memiliki kemampuan khusus untuk membuat mesin. Jadi beliau itu mengerti gimana sih cara prosedurnya mesin, cara membuat mesin, dan step by stepnya begitu. Jadi ketika ada mesin rusak ataupun kurang mesin, perusahaan kami sendiri itu membuat mesin sendiri gitu. Jadi dari segi cost itu jauh lebih murah. Lalu yang kedua, misalnya ada halangan, ada masalah, perusahaan kami bisa cepat menangani masalah terhadap mesin tersebut. Jadi untuk proses produktivitasnya jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang kurang lebih levelnya setara dengan kami. Nah, untuk inimitability-nya itu menurut saya sendiri adalah mesin itu juga gitu. Karena untuk rare-nya memang itu rare untuk suatu perusahaan itu memiliki orang yang mampu untuk membuat mesin dari scratch atau dari mentah dari awal. Dan untuk inimitability-nya tidak semua orang itu juga memiliki ketersediaan yang cukup atau yang mampu gitu. Nah, untuk organisasinya sendiri, kami itu memiliki beberapa kepala ya. Jadi untuk kepala pemasaran itu ada sendiri di daerah Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Dan orang-orang yang mengatur itu juga berbeda. Dan papa saya itu selalu mengawasi pekerjaan mereka dengan cara seringnya keliling ke kota-kota, keluar kota seperti ke Jogja, lalu ke Jawa Barat, lalu ke Jawa Timur untuk menemui kliennya juga. Nah, untuk saya sendiri, saya merasa bahwa analisa yang bisa didapatkan adalah inovasi yang saya bisa dapatkan adalah untuk memiliki suatu website atau suatu kayak aplikasi, sehingga orang itu semisalnya mau mengetahui perusahaan kita, lalu mau membeli produk-produk kita secara besar ataupun secara kecil volumenya, itu bisa lewat aplikasi atau web itu sendiri gitu. Dan di aplikasi itu juga saya ingin adanya track order. Jadi ketika orang memesan orderan seperti mie gitu ya, misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur, bisa dilihat bahwa ini prosesnya berapa hari sih, dan saya ingin untuk ada
uh, seperti di Shopee, jadi seperti ada kayak GPS trackingnya gitu. Nah, untuk visi misi sendiri, menurut saya pasti berbeda ya. Untuk seorang orang yang lebih tua sama anak muda sekarang itu pasti memiliki visi misi yang berbeda. Mereka itu, terutama papa saya ya, terkadang beliau itu bisa lebih inovatif daripada saya. Tapi at the same time, beliau juga kadang itu terlalu konvensional dalam menghadapi suatu masalah begitu. Sedangkan kalau bagi saya sebagai anak muda saya dan koko saya itu merasa bahwa kita ini berpikirannya bisa out of the box karena zaman sekarang sama zaman dulu itu berbeda begitu. Nah, untuk inovasi sendiri ini sebenarnya memang kami kan belum membuat. Ini hanya keinginan saya untuk adanya aplikasi ataupun web yang bisa memperlihatkan perusahaan kami. Tapi untuk sekarang itu kami sedang proses adanya Shopee. Jadi orang yang mau beli dengan volume yang lebih kecil itu bisa lewat Shopee, dan orang yang butuh secara cepat juga bisa pergi lewat Shopee begitu. Dan juga bisa lebih dikenal oleh banyaknya masyarakat sih. Karena dengan Shopee itu kan pemasarannya lebih luas ya, target pasarnya. Untuk awalnya sendiri pun sebenarnya papa saya kurang setuju dengan adanya penjualan di Shopee karena menurut beliau ini kurang efektif karena penjualannya itu sedikit volumenya dan juga malah mencapaikan diri sendiri gitu. Jadi kayak ngerasa kurang efisien gitu. Tapi setelah saya mencoba untuk berdiskusi, saya ngerasa ini tuh bisa menjadi turning point juga untuk menjadi yang lebih besar karena orang-orang lebih mengenal produk kami. Jadi tidak hanya di pasar-pasar yang menengah ke bawah, tapi bisa menengah ke atas ataupun orang-orang yang belum pernah tahu produk ini itu bisa tahu adanya merek kami. Nah, untuk website atau aplikasi ini sebenarnya saya terinspirasi oleh adanya website Mie Burung Dara. Meskipun perusahaan mereka itu tidak ada yang namanya track order ya, atau misalnya beli lewat website, tapi perusahaan itu memiliki company profile yang jelas di website tersebut. Jadi ketika orang ketik Mie Burung Dara itu terlihat jelas bahwa oh ini loh alurnya perusahaannya seperti ini. Nah, untuk strategi saya sendiri, saya sudah melaksanakan untuk mengatur pembukaan toko di Shopee. Jadi saya ini lagi masa proses untuk penguploadan foto dan juga mengambil data-data seperti BPOM, nomor BPOM-nya, terus untuk foto desainnya seperti itu. Nah, tapi untuk melakukan proses pembuatan Shopee ini juga tidak gampang karena adanya perlunya diskusi harga antara penjualan yang biasanya dan di Shopee. Jadi untuk masalah harga ini masih didiskusikan, maka dari itu prosesnya ini termasuk cukup lama daripada orang-orang karena banyak hal yang harus dipikirkan. Oke, untuk saya simpulkan sendiri, poin pentingnya adalah sebagai anak muda itu harus bisa berinovasi dan bisa dan berani mengambil keputusan dan berani untuk berbicara ke orang tua mengenai hal-hal tertentu begitu. Karena saya sendiri itu juga memiliki misi yang lumayan cukup besar untuk perusahaan kami sendiri. Dengan saya itu ingin perusahaan kami ini bisa lebih dikenal masyarakat dan bisa menjadi kayak produk andalan masyarakat. Jadi setiap orang yang memakai produk itu memakai produk dari kami seperti itu. Seperti contoh kayak Unilever atau Wings Food itu kan orang-orang ketika kita melihat sesuatu di tempat itu pasti ada produk mereka begitu. Jadi saya memiliki misi itu seperti itu. Dan mungkin tantangannya adalah karena perbedaan kota, jadi saya prosesnya pembikinan Shopee ini juga lumayan lama karena banyak hal yang harus didiskusikan. Jadi itu menjadi hambatan yang lumayan cukup besar, tapi saya tetap mencoba untuk menjalannya dengan baik.